Halo pemirsa, kita sering mendengar istilah yang namanya antioksidan dan radikal bebas. Nah, radikal bebas ini sendiri adalah senyawa yang kalau kita terpapar secara berlebih akan mengakibatkan efek yang tidak baik terhadap organ kita, termasuk kulit. Sedangkan antioksidan adalah senyawa untuk menangkal efek tidak baik dari radikal bebas tadi. Salah satunya adalah glutathione. Istilah ini sering kita tahu bersama untuk pemakaian pada kulit. Yang jadi pertanyaan, apakah penggunaan glutathione aman atau tidak? Di segmen kali ini, saya akan berbincang sehat dengan Dr. Delia, spesialis kulit kelamin konsultan. Ikutin terus ya. Oke pemirsa, saya sekarang sudah bersama dengan Dr. Delia, spesialis kulit dan kelamin konsultan, atau biasa disapa Dr. Lala. Apa kabar dokter? Halo, baik. Ini jauh-jauh dari Malang ya, ke sini ya? Iya, dari Malang, demi hidup sehat. Demi hidup sehat, demi berbagi ke masyarakat. Benar. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang kita berbagi kesehatan, ada kan yang namanya radikal bebas dan ada yang namanya antioksidan. Iya. Ini udah menjadi hal yang umum diketahui masyarakat. Iya, betul. Nah, dengan spesialisasinya dokter kan ada itu antioksidan juga yang umum diketahui masyarakat yang namanya glutathione. Iya. Setuju ya dokter ya? Setuju. Itu istilah yang umum sekarang masyarakat udah tahu nih. Nah, apa sih glutathione? Iya, sebelum kita ngomongin glutathione, kita bahas dulu efek sampingnya dari si radikal bebas tadi. Oh, oke. Nah, jadi si radikal bebas tadi itu kan bikin kita jadi penuaan dini. Kan nggak mau kan, jadi kerut-kerutan gitu. Terus kemudian kulit kita jadi kering, kusam gitu. Nah, salah satunya adalah dengan antioksidan ini untuk menanggulangi ya. Menanggulangi radikal bebas tadi radikal ya? bebas Efek tadi, samping. efek sampingnya. Nah, salah satu glutathione ini. Ya. Glutathione ini antioksidan yang sebenarnya bisa diproduksi oleh tubuh kita ya, di liver dia itu glutathione itu. Jadi fungsinya banyak juga, terus kemudian dia fungsinya bagus kan ya. Tapi glutathione itu juga bisa kita dapatkan dari luar ya, karena kan kita butuh dari dalam dan dari luar. Sebenarnya masyarakat itu sekarang yang lagi butuh informasi itu yang dari luar itu sih, dok. Dari luar itu. Terus yang dari luar itu biasanya mereka dalam bentuk suplemen gitu ya, kan paling terkenal emang glutathione ya. Nah, glutathione ini selain untuk antioksidan, dia juga bisa sebagai lightening ya, untuk mencerahkan kulit juga bisa. Jadi si glutathione ini banyak fungsinya. Banyak fungsinya, tapi secara umum si glutathione ini adalah antioksidan. Iya, betul. Oke, dan berkaitan dengan dokter sebutkan tadi, berarti dia dapat diproduksi dari dalam, tapi juga kita bisa intake dari luar ya? Benar, setuju. Jadi bisa ya dokter ya, kayak suplemen, kayak minuman, itu bisa-bisa aja ya? Bisa-bisa aja, dan juga ada makanan-makanan yang mengandung glutathione itu, kayak misalnya daging merah, kemudian brokoli, ada salmon, mahal tapi ya. Terus pokoknya sayur-sayuran, buah itu dia juga dia juga bisa menghasilkan glutathione. Jadi kalau kita makan itu kan kita juga antioksidan juga. Benar. Oke, jadi di samping dihasilkan dari dalam, ada juga suplemennya, tapi ada makanan-makanan juga ya. Betul. Yang bisa untuk menghasilkan tadi. Iya, setuju. Tapi efeknya selain antioksidan yang dokter bilang tadi kan untuk lightening, untuk memutihkan. Tapi ini menarik nih dokter, karena biasanya orang udah tahu glutathione untuk memutihkan. Nah, ini memang diperkenankan bisa atau gimana dokter? Jadi gini sih, kan ada yang namanya pigmen itu ya, ada yang namanya eumelanin sama pheomelanin. Kalau eunya yang menang nih intinya, kita tuh kulitnya lebih gelap. Kalau pheo itu lebih ke terang. Nah, fungsinya mainnya si glutathione ini di sini gitu loh. Jadi dia menghambat si eu ini supaya menjadi pheomelanin ini tadi. Lebih terang, ya? Jadi lebih terang gitu. Tapi nggak serta-merta kita minum glutathione terus jadi putih, enggak. Tapi tetaplah yang namanya pakai skincare, terus tabir surya jangan lupa, itu tetap terus minum air putih itu jangan lupa selain itu. Nah, itu adalah fungsi lain dari glutathione itu. Iya. Dokter Lala, ini sering banget ditanyakan atau fakta mitos yang beredar di luar sana tentang glutathione. Katanya semakin tinggi dosis kita intake glutathione, otomatis semakin putih. Nah, ini benar apa tidak nih? Emang sering ya. Sering banget ya? Emang sering nih dokter Ekles. Jadi mereka konsumsi glutathione ini.
ini, terus kemudian beli apa namanya, pokoknya dosisnya yang tinggi-tinggi lah, nggak usah nyebut apa-apa. Nah, sebenarnya tuh gini, jadi glutathione itu dia pokoknya minum malam biasanya kita minum malam karena apa, kita waktu istirahat itu kan lebih maksimal. Terus kemudian yang kedua, kalau misalnya ada efek sampingnya nih, kita tadi ngomong baik-baik terus nih. Nah, efek samping jika diminum secara berlebihan, yang kedua kalau dia alergi juga ya. Yang pertama, gatal-gatal merah ruam di kulit. Nah, terus bloating itu artinya apa? Kram ya, kram perut. Iya, dia bisa kram perut loh. Kram perut terus kayak apa ya? Sebah tuh gimana ya rasanya? Sesek gitu ya? Kayak sesek gitu. Nah, itu adalah efek-efek dari kalau kita kelebihan glutathione gitu. Efek sampingnya, gitu. Efek samping negatif ya. Kalau kita ngomong efek samping berarti biasanya kan negatif. Efek samping negatif. Iya. Berarti ya tidak bagus juga kalau kita kelebihan ya. Iya, nggak bagus juga. Apakah akan juga berakibat fatal ada penyakit-penyakit tertentu? Kalau yang sampai fatal sih belum ditemukan sih untuk yang apa namanya untuk untuk glutathione ya, tapi itu aja kram perut, kemudian discomfort, pokoknya nggak enak di perut ya, kerasa kayak penuh, terus kemudian ruam-ruam, gatal gitu aja yang terasa selama ini. Jadi tadi jawabannya lebih banyak dosis, lebih putih. Sebenarnya itu mitos. Itu mitos ya? Bisa jadi dikatakan emang, mitos ya? Iya, secukupnya. Glutathione kan bisa diproduksi oleh tubuh, kemudian kita menambah, kan seiring bertambahnya usia kan ya, aging kita proses, kan pasti kan, terus menurun jumlah kolagen, kemudian kita juga hidrasinya berkurang, kita butuh asupan dari luar kan, ya itu kita ya sesuai dengan dosis saja. Kita minum waktu malam misalnya seperti itu, tapi nggak yang sampai terus aja gitu. Kalau misalnya kita banyak sekali minum, efek sampingnya juga ada. Segala sesuatu yang berlebihan kan juga nggak baik gitu. Setuju. Nah, soal pemberian glutathione ada kalanya kan ini secara obat, secara minuman, ada kalanya diinjeksi. Ini lagi ngetren di masyarakat. Itu aman kah, Dok? Gimana? Sebenarnya belum ada riset yang membahas tentang itu ya. Tapi FDA menyarankan kalau suplemen itu lebih aman daripada injeksi sebenarnya. Jelas, karena kan apa namanya? Berhubungan dengan pembuluh darah. Tapi efeknya lebih cepat yang injeksi. Setuju. Nah, itu dia. Nah, sekarang masyarakat tinggal memilih aja, dan dokternya juga pasti menyarankan ini kan ya, injeksi sudah tahu dan sebagainya. Sudah tahu efeknya bagaimana. Sekarang tinggal masyarakatnya aja, kalau misalnya mau melakukan injeksi ya lakukan di klinik dan dokter yang tepat. Kalau misalnya dosisnya untuk yang suplemen kan juga sudah ada. Kalau saya sih itu saja. Tapi kalau untuk riset untuk dosis sama-sama aja ya. Sama-sama aja. Yang perlu diperhatikan masyarakat adalah kalaupun kita mau injeksi bisa-bisa aja asalkan ke dokter yang berkompeten di bidangnya. Setuju ya, Dok? Setuju, tapi untuk riset tentang kesana sih belum ada untuk yang mana lebih bagus. Mana yang lebih bagus. Ya, itu hidrasi kulit oke lah. Oke, Dokter, nah apa sih tips bagi masyarakat untuk menggunakan glutathione ini yang baik dan benar? Oke, yang pertama, glutathione itu sudah diproduksi oleh tubuh ya. Tapi yang kedua, dia ada pada makanan juga. Yang tadi saya jelaskan, ada pada buah-buahan, ada pada daging merah, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, kalau misalnya menggunakan suplemen, harus tahu dosisnya. Nah, mungkin konsultasi dulu dengan dokter. Itu pesannya. Sesimpel itu. Jadi memang glutathione ini dibutuhkan oleh masyarakat karena dia sebagai antioksidan, apalagi untuk melawan radikal bebas. Benar. Tapi dosisnya memang harus dipantau oleh dokter juga. Harus sesuai, jangan berlebih ya, Dokter ya. Setuju ya? Setuju. Oke, terima kasih Dokter Lala. Informasinya sangat jelas, sangat menarik. Oke pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Dr. Lala. Jangan lupa terus saksikan Hidup Sehat bersama saya Dr. Ekles untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan terpercaya. Salam sehat.